Halo semua, anak Ibu Guru berjumpa kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini, Nakku? Ibu berharap semuanya baik-baik dan sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan pelajaran hari ini. Tema kita hari ini adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelumnya kamu harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak Ibu Guru, Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Namun setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini didengar oleh Sultan Syahrir dan mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Namun mereka menolak atas usulan golongan muda tersebut. Mereka menculik Muhammad Hatta dan Soekarno dan mereka membawa kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa itu disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok, dan Rengas Dengklok ini adalah sebuah tempat yang terletak di Jakarta bagian timur. Nah, Soekarno dan Hatta bersama golongan muda akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin, dan mereka kembali ke Jakarta dan menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang Jepang yang merasa simpati kepada bangsa Indonesia. Jadi mereka menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Soekarno dan Hatta dan juga Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Sayuti Melik kemudian mengetik kembali dan Soekarno mengusulkan, maka proklamasi teks itu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan selanjutnya dikibarkanlah bendera merah putih yang merupakan hasil jahitan dari istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Dan akhirnya proklamasi itu memiliki makna. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, tonggak sejarah bangsa, masa dimulainya kehidupan baru Indonesia sebagai negara merdeka, menaikkan martabat bangsa, dan diakuinya Indonesia sebagai negara merdeka di dunia internasional. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Yang kedua, ketika sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima, maka dinyatakanlah Jepang menyerah kepada sekutu. Yang ketiga, karena berita kekalahan Jepang didengar oleh Sultan Syahrir, maka kesempatan itu membuat golongan muda untuk mengusulkan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, Soekarno dan Hatta menolak usulan golongan muda karena khawatir akan ada risiko besar seperti pertempuran darah. Namun hal ini bisa ditanggulangi, akhirnya proklamasi itu dilaksanakan. Dan yang kelima, proklamasi memiliki makna sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, anak Ibu Guru, untuk kejelasan lebih lanjut, coba kamu baca bukumu dengan jelas tentang memaknai kemerdekaan Indonesia. Nanti setelah itu tugasnya dikerjakan di buku latihan. Dikerjakan di buku latihan, bukan di buku paketnya. Dikerjakan di buku latihan dengan tulisan yang rapi. Nah, selamat belajar, tetap semangat. Salam sehat dan salam SFD.